Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sukirman, penulis buku novel cerita Islam yang berjudul Nafas Cinta Rumah Surga. Mengambil tokoh dalam cerita ini adalah seorang yang bernama Karim. Sahabat Ceris yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menceritakan tentang KDPAI, yakni orang-orang yang khusyuk. Bagaimanakah orang yang khusyuk itu? Sahabat Nabi yang bernama Silah ibnu Asam, komandan perang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terkaman singa. Saking khusyuknya di dalam sholat, hingga sholatnya selesai, ia sampai tidak menyadari padahal di belakangnya ada singa yang mau menerkamnya. Riwayat ini juga dinukilkan dalam kisah tersebut bahwa Silah memiliki istri dan anak yang khusyuk dalam sholatnya, istrinya yang rajin sholat berjamaah, dan anaknya yang pemberani membela yang benar. Dengan sholat yang khusyuk, Allah akan menjadikan media untuk menolong hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dalam bahasa Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang memberanikan diri, yang menundukkan jiwa yang diperagakan oleh anggota badan kita dengan diam dan pasrah, yakni melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di antara 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yakni di dalam kesendiriannya, di dalam kesunyiannya itu mereka telah meneteskan air matanya. Meneteskan air mata ini sebagai tanda bahwa orang tersebut telah khusyuk di dalam sholatnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang bisa mencapai kekhusyukan di dalam sholatnya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, yang mana orang tersebut telah khusyuk di dalam sholatnya. Sahabat Ceris yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Karim ini diawali dari anak usia 2 tahun sudah ditinggal ibu selama-lamanya. Kemudian ia dititipkan kepada bibi dan pamannya, di mana bibi dan pamannya ini adalah pekerjaan sehari-harinya. Di samping sebagai petani, bibinya yang setiap hari mencoba untuk menjajakan beras dagangannya ke pasar-pasar tradisional. Tetapi ekonomi keluarganya tetap belum terangkat. Dalam pendidikannya, si Karim ini sebenarnya ingin mondok, dan tujuan mondoknya
adalah ke pondok pesantren yang ada di Sarang. Karena keterbatasan ekonomi inilah kemudian si Karim ini gagal dalam melanjutkan mondok. Tetapi pamannya ini punya inisiatif, walaupun ia gagal mondok, kemudian ia disekolahkan yang ada pondok pesantrennya. Disitulah ia kemudian menimba ilmu-ilmu agama yang ada di pondok tersebut, dan kebetulan pengasuhnya adalah teman karibnya pamannya. Akhir kemudian si Karim ini bisa belajar sambil mondok, dan kemudian ia menekuni tradisi-tradisi yang ada di pondok, baik sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, sholat malam, puasa sunnah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Masa remajanya kemudian si Karim ini seolah-olah mendapatkan ilmu spiritualnya yang sangat tinggi, dan kemudian ia melanjutkan ke pesantren yang ada di Simo Sungai Lebah. Disitulah kemudian ia juga melanjutkan kuliah, tetapi di dalam perjalanannya ia tersandung oleh sebuah masalah. Masalah yang dihadapi adalah kembali lagi kepada ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Akhirnya dengan modal 2 sapi, 1 sapi untuk modal membesarkan beras dagangan bibinya, yang satu dijual untuk menggapai mimpi-mimpinya si Karim. Setelah mengetahui bahwa si Karim ini ekonomi keluarganya masih kurang mapan, ia tetap melakukan dengan giat, dengan rajin ibadah, khusyuk di dalam sholatnya, dan ia tetap memiliki prinsip bahwa barang siapa yang giat maka ia akan mendapatkan. Man jadda wajadda. Begitulah prinsip yang dibina, yang dibangun oleh si Karim ini. Akhirnya si Karim ini lambat dan pasti ternyata ia bisa kuliah di perguruan tinggi ternama di kota Malang. Sahabat Ceris yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana selanjutnya tokoh Karim ini dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini? Di dalam novel Nafas Cinta Rumah Surga telah dikisahkan seorang Karim yang lulus kuliah, kemudian ia menjadi marbot musola, ia menimba ilmu dengan cara ia rajin melaksanakan tugas kemarbotannya, kemudian ia pasrahkan seluruh jiwa raganya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin sholat berjamaah, rajin menjadi imam sholat, rajin adzan, dan rajin mengaji di bulan-bulan suci Ramadan itu. Inilah bulan suci yang bulan penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya seluruh amalan-amalan akan dilipat gandakan. Seorang Karim ini, sekalipun ia awalnya menjadi marbot, kemudian karena ketekunannya beribadah, ia kemudian menjadi seorang guru. Ia diterima menjadi guru honorer di sekolah negeri, dari sekolah negeri di Jalan Veteran. Kemudian ia bisa diangkat jadi CPNS dan menjadi PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Malang. Ia kemudian menimba ilmu dan mengasah ilmunya ini dengan rajin dan berprestasi. Ia dinobatkan sebagai juara tingkat nasional, juara 2, membawa nama Lembaga MGMP Pendidikan Agama Islam Kota Malang. Ia kemudian berprestasi dan kemudian ia diangkat sekarang menjadi pengawas pendidikan agama Islam di Kementerian Agama di Kota Malang.
Sepak terjangnya Karim ini kemudian ia membina rumah tangga. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, mempunyai cita-cita menjadikan rumah tangganya seperti rumah surga, baiti jannati. Dalam aktivitas kesehariannya, si Karim ini kemudian mengajak anak-anak dan istrinya untuk selalu rajin melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah fardu. Kemudian ia rajin berpuasa, puasa Senin Kamis, dan kemudian ia mengajak anak dan istrinya ini menimba ilmu agama dalam kepemimpinannya. Sahabat Ceris yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian si Karim ini bisa membina rumah tangganya yang bahagia? Ia kemudian merangkai untaian-untaian rizki-rizkinya ini dikumpulkan sehingga bisa menjadi keluarganya, bisa mengumrohkan keluarga besarnya, bisa menjadikan anak-anaknya dan istrinya menjadi orang yang waladun sholihin yad'u. Demikian isi novel dari Napas Cinta Rumah Surga. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mencontoh si Karim ini menjadi teladan bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.